Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bab 5. Jadi pada saat pertemuan terakhir kita sudah membahas terkait bab 4, dan untuk hari ini kita akan melanjutkan ke bab 5, which is Education for the Global Citizen. Jadi yang seperti sudah kita bahas pada beberapa minggu sebelumnya, bahwa kenapa adanya intercultural communication itu adalah agar setiap manusia itu punya intercultural competence, sehingga diharapkan dia bisa kemudian bergabung dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain, sehingga dia punya intercultural communication, dan sehingga dia bisa menjadi global citizen. Nah, jadi dengan global citizen ini dia bisa ditempatkan di mana saja di belahan bumi ini dan tetap bisa berkomunikasi dan bergaul dengan siapa saja. Jadi seperti yang Anda bisa baca di sini, global education should equip global citizen with adequate knowledge, skills, and attitude to participate in the civic society, to address the global challenges, issues, and problems they face, and build a better future for themselves and for future generations. Ini bisa Anda lihat seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, bahwa intercultural competence skills itu terdiri atas 3 aspek, which is knowledge, skills, and attitude. Nah, 3 bagian itu yang kemudian dikembangkan dan diharapkan dimiliki oleh seorang global citizen. Oke, kemudian terkait globalisasi, seperti Anda sudah tahu sendiri dan kemudian sudah kita bahas juga, bahwa Anda melakukan berbagai komunikasi dengan berbagai pihak luar, terutama internet yang kemudian membantu kenapa banyak sekali perkembangan yang terjadi di dunia, sehingga bisa cepat sekali jalur komunikasi antara satu dan kemudian yang lainnya. Di sini Scorza tahun 2004 menjelaskan global citizen itu apa? A person with all of the rights and responsibilities of membership in the human policy and ideally also the capabilities needed to fulfill the former and enjoy the latter. Jadi adanya rights dan kemudian responsibility. Jadi juga ada hak, tapi juga dia juga ada perangkat tanggung jawab bagaimana bisa menjadi global citizen yang baik. Oke, ini beberapa haknya yang bisa dimiliki oleh global citizenship ini, antara lain yang didefinisikan oleh Scorza. Yang pertama, the right to life, liberty, and security of person. Jadi dia punya hak untuk memiliki rasa aman dan kemudian kebebasan dalam hidup. Yang kedua, rights of due process and equal recognition, freedom from discrimination. Jadi dia ada kebebasan untuk tidak didiskriminasikan oleh orang lain. Kemudian, freedom of thought, conscience, religion, and expression. Jadi kebebasan untuk beribadah dan beragama. Keempat, freedom of association, assembly, and all the right to universal suffrage. Jadi kalaupun dia dimanapun berada, ingin bergabung dengan asosiasi manapun, selama masih dalam koridor yang dalam artian normal dan dalam wilayah hukum, berarti masih oke. Kemudian yang kelima, rights to property, health, education, and a decent standard of living. Jadi untuk hak akses kesehatan dimanapun dia berada ya. Jadi saya dia berkunjung ke negara lain dan kemudian misalkan dia tiba-tiba demam dan dia butuh pertolongan kesehatan, itu maka dia sebagai global citizen dia berhak mendapatkan pertolongan. Oke, nah kemudian itu tadi hak-haknya, sementara kewajibannya atau yang mesti dia pertanggungjawabkan ini adalah 4 poin ini. Yang pertama, respect the rights of others, jadi menghormati orang lain. Yang kedua, develop the basic competencies of global citizenship. Nah, dia mengembangkan kompetensi dasar yang tadi itu terkait skills, knowledge, dan attitude. Yang ketiga, use this competence intelligently to do justice to others. Nah, berarti berlaku adil terhadap orang lain. Dan yang keempat, participate in the public affairs of one country for the sake of justice. Jadi kalau memang ada acara-acara yang terkait dalam artian kenegaraan, misalnya katakanlah pemilu, nah seperti yang waktu itu pernah dilaksanakan, meskipun misalkan warga negara Indonesia tapi dia sedang diadili di negara lain, kemudian tetap melakukan pemilu. Atau misalkan dia sedang berada di negara lain, tapi misalkan sedang ada upacara terkait negara tersebut, ya berarti dia boleh mengikuti acara tersebut. Oke, nah kemudian bisa Anda lihat di gambar ini itu adalah the evolution of communication gitu ya. Jadi kalau dulu-dulu mesti pakai burung ya. I mean, you can imagine capek sekali gitu kalau kita ingin dalam artian cuma buat kirim burung tulisannya WK doang, tapi kita pakai burung. That means that's a lot of hard work. Selanjutnya kemudian mulai berkembang telepon. I mean, that's where people start to use phones. Dan kemudian sekarang ini mulai berkembang dalam artian telepon handphone ya. I mean, you get any kind of models from any kind of brands. Kita biasa berkomunikasi menggunakan telepon genggam atau handphone or cell phone. Oke, nah di sini global citizen face many complex and pressing global issues and challenges that require them to take individual and social responsibility to recognize and address trends and issues that they need to develop
three dimension of skills, knowledge, motivation, and behavior. Nah, sehingga kalau seorang yang dalam artian menjadi global citizen, dia sebagai juga punya global competencies yang terdiri atas knowledge, motivation, and behavior. Gitu. Nah, jadi dia dalam artian punya tiga hal tersebut sehingga dia bisa ada sumbangsinya sih untuk yang diberikan kepada negara dimanapun dia berada. Ini yang pertama contohnya knowledge of world geography, current world affairs, dan lain sebagainya. Kedua critical thinking, collaborative skills and cross-cultural skills. Yang ketiga attitude such as curiosity, open-mindedness, and empathy. Jadi pada intinya sebaiknya seseorang itu memiliki skills gitu. Jadi meskipun komponen-komponen ini ada skillsnya, tapi pada intinya sebaiknya global citizen punya global competence. Jadi dalam artian skill yang memang bisa dimanfaatkan dimanapun di negara ia berada. Oke, nah selain hal itu, sebaiknya ada 7 core competencies yang sebaiknya dimiliki dan dikembangkan oleh seorang global citizen. Ini ada 7. Yang pertama, ability to be thoughtful, open-minded, and curious. Jadi ya bersikap menerima dan terbuka. Yang kedua, to love with the complexity, ambiguity, and difficulty in the modern life. Jadi berusaha dalam artian kalaupun memang kebudayaan atau negara yang dihadapi itu aneh, tapi ya tetap bersikap menghormati dan menghargai. Ketiga, to participate responsibly and effectively in multiple communities, yang mencoba berpartisipasi gitu ya, sebaiknya berkomunikasi, mencoba berpartisipasi, ya sebaiknya tidak dalam artian di rumah saja, kecuali karena sekarang sedang wabah, obviously you cannot go out. Tapi kalau misalkan dalam keadaan normal, sebaiknya tetap berpartisipasi. Keempat, to integrate multiple bodies of knowledge to help solve complex problem, ya dalam artian menggunakan berbagai keilmuan kalau misalkan bisa untuk membantu orang lain. Kelima, to integrate discursive and non-discursive, maksudnya itu adalah kalau ada ketidakpemahaman dan ada hal-hal yang dalam artian hal tidak sepemikiran kemudian tidak dipahami, kemudian berdiskusi agar terjadinya pemahaman. Keenam, to participate in ongoing common intellectual discourse without fear or prejudice. Nah, ini bisa berpartisipasi dalam hal apapun tanpa misalkan dijudge atau dicap atau dilabeli oleh orang lain. Ketujuh, to practice critical thinking, writing, and interpretation. Nah, ini kemampuan dalam hal terkait literasi. Itu 7 standar kompetensi atau 7 dasar kompetensi yang sebagai dimiliki oleh seorang global citizen. Nah, ini bisa lihat di gambar ini, ada di intercultural communication kit. Di sini itu maksudnya itu adalah bahwa hal-hal ini sebaiknya dimiliki oleh seseorang sehingga dia bisa mengembangkan intercultural kompetensinya. Oke, di situ ada prepare, observe, compare, reflect, inquire, respect, empathy, dan kemudian take risk. Prepare, dia mempersiapkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Observe, mengamati kalau memang ada yang berbeda kebudayaannya. Compare, membandingkan. Kemudian reflect, kemudian merenungkan kira-kira ada nggak sih yang sama atau mungkin berbeda. Inquire, yang mulai kemudian berkomunikasi, memberanikan diri. Respect, menghormati. Empathize gitu dalam artian mulai mencoba bergaul, dan sehingga take risk, sehingga kenapa bisa ada fusion, ada penggabungan kebudayaan, karena memang orang-orang mulai mencari mengambil resiko untuk agar kebudayaan ini bisa bergabung dan berkembang. Nah, di sini competent global citizen needs to understand verbal and non-verbal script. Verbal script obviously ya, pada saat kita berkomunikasi dan menggunakan bahasa di negara tersebut. Kalau non-verbal itu misalkan bahasa tubuh, gerak tubuh, apa sih yang dalam artian oke atau tidak. Kalau dalam Indonesia misalkan dalam artian membuka tubuh mungkin ya, atau saling bersalaman, atau menyapa menggunakan assalamualaikum. Nah mungkin kalau misalkan di Jepang katakanlah bukan tubuh dan yang lain sebagainya, itu yang dimasukkan dengan non-verbal. Jadi kalau verbal secara kebahasaan, kalau non-verbal itu adalah secara non-bahasa yang dalam artian menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Bahasa tubuh ya, bukan bahasa kalbu. Oke, kemudian sehingga di sini yang sebaiknya diterapkan dalam global education itu maksudnya itu adalah pada pendidikan intercultural communication yang sebaiknya juga diterapkan pada pendidikan sehari-hari, baik itu dalam level SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini ada 6 hal. Yang pertama, understanding of global interdependence and interdependence. Jadi itu dalam artian memahami bahwa kita semua itu sebenarnya saling terkait dan kemudian juga berbeda satu sama lain. Yang kedua, respecting cultural diversity, menghargai perbedaan kebudayaan. Ketiga, fighting racial discrimination, ini diskriminasi ras. Keempat, protecting the global environment, melindungi lingkungan. Kelima, understanding human rights, menghargai manusia. Dan keenam, accepting basic social values. Ini keenam yang dalam artian yang cukup dalam artian cukup ditekankan sehingga bahkan juga diterapkan dalam kurtilas dalam pendidikan sekolah itu adalah memang norma-norma sosial dan kemudian bagaimana kita menghargai orang lain gitu loh.
Oke, ini untuk respecting cultural diversity. Jadi dalam artian mau bagaimanapun warna, bahasa, tubuh dan sebagainya itu pada intinya kita semua sama gitu loh. Jadi kasarnya ya toh darah kita juga semua sama warnanya merah gitu loh. Oke, nah di sini juga kutipan dari Shylock ini diambil dari Merchant of Venice. Pada intinya itu adalah bahwa kita semua itu sama, berdarah yang sama. Kemudian kalau sakit ya diobati dengan cara yang sama. Kalau misalkan dilakukan dengan pisau, kita juga semua terluka dengan hal yang sama. Jadi kita sebenarnya tidak berbeda satu sama yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh dari rasial diskriminasi, ada 3. Yang pertama direct and deliberate discrimination, yang kedua itu adalah indirect discrimination, dan kemudian yang ketiga itu adalah harassment. Kalau direct and deliberate itu maksudnya secara omongan, katakanlah misalkan mohon maaf, dasar si Jawa koek misalnya, kemudian aduh kamu dasar sudah malas dan lain sebagainya. Ini karena memang secara langsung kita mengutarakan hal tersebut. Kalau indirect itu misalkan katakanlah kita memang misahkan diri, misalkan Anda harus bekerja kelompok, Anda 4 orang, 3 orang Sunda, 1 orang misalkan orang seberang. Nah karena orang seberang jadi akhirnya dijauhkan karena kebetulan Anda merasa sama-sama orang Sunda. That's indirect. Ketiga harassment. Nah kalau udah harassment ini sudah main fisik, jadi misalkan memukul, kemudian misalkan mohon maaf menampar dan lain sebagainya. Ini jadi langsung secara fisik. Ini betul-betul contoh rasis dalam hal diskriminasi, ini sebaiknya yang dihindari. Oke, nah sehingga untuk accepting basic social values ini sebaiknya kita dalam artian mengembangkan diri bahwa memang setiap orang itu berbeda-beda, dan sehingga kita sebaiknya menghargai orang lain dan kemudian tidak banyak berkomentar terlalu banyak terkait terutama fisik atau penampilan dari orang lain. Ini Australia Global Education Guidelines sudah menuliskan 8 hal sebaiknya kita kembangkan. Anda bisa baca sendiri, itu sudah cukup jelas. Jadi yang kemudian adalah manner one-on-one, things you don't point out about people. Jadi one-on-one itu dalam artian dasar. Jadi ini adalah hal-hal dasar, hal-hal yang sebaiknya tidak kamu tunjuk-tunjuk atau perlihatkan atau komentari terkait orang lain. Yang pertama acne. Acne itu adalah jerawat gitu. Jadi ya, kamu kok jerawatnya gede banget dan sebagainya, itu sebaiknya jangan gitu ya. Nah, kedua dan ketiga hampir sama, cuts dan scars itu maksudnya adalah bekas luka. Mungkin ada orang yang bekas luka karena jatuh atau dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya kita tidak berkomentar mengenai hal tersebut. Keempat, body hair itu adalah mohon maaf bulu gitu. Misalkan katakanlah mungkin ada yang punya bulu di tangan, atau memang some people have unibrows and something like that, sebaiknya kita tidak berkomentari. Kelima, fat rolls or curves itu maksudnya itu adalah mohon maaf lemak gitu, jadi gulungan lemak di tubuh. Keenam, how much or how little they are eating. Jadi kalau ada orang makannya dikit banget ya, well that's how they are. Ketujuh, how skinny or what bones that you can see. Misalkan aduh kok kurus banget gitu ya. Dulu saya punya teman yang dibilangi kutilang darat, kurus tinggi langsing dan lain sebagainya. So that's not a good trait gitu ya for us to comment on other people like that. Kedelapan, how fat they are gitu. Jadi kalau misalkan kok gemuk banget gitu. Kesembilan, if they have crooked, misaligned yellow teeth. Jadi kalau giginya bengkok atau tidak rata atau giginya kuning. Jadi itu sebaiknya yang tidak dalam artian dikomentari. Kalau snaggle tooth gitu ya, itu kan biasanya gingsul kan lucu. Jadi itu juga sebaiknya tidak dikomentari kalau memang orangnya tidak ingin dikomentari. Ke-10, if they sweat a lot. Mungkin kita tahu kalau orangnya keringetannya banyak karena penyakit, we don't know. Jadi sebaiknya tidak berkomentari. Nah, sehingga Anda bisa lihat di komik strip ini, di situ ada 3 manusia sedang berbaris. Yang pertama perempuan yang pakaiannya memang sedikit mini, kemudian ada laki-laki, di belakangnya juga sama laki-laki. Jadi 3 orang tersebut berbaris. Yang pertama perempuan pakaiannya mini, mohon maaf dipandangi oleh laki-laki yang di belakangnya. Sementara laki-laki yang sedang berbaris di belakangnya juga dipandangi oleh si pria. Dan si pria ini yang sedang dipandangi akhirnya marah. Hey, what are you staring at? Latihan apa loh? Nah, jadi maksudnya itu adalah kenapa judulnya No Exit. Nah, jadi dalam artian kita nggak pernah tahu bagaimana kedalaman seseorang. Mungkin perempuan yang memakai baju mini ini tidak mau dipandangi. Sementara si laki-laki ini yang memakai pakaian dalam artian biasa saja, just a plain t-shirt and shorts, juga dia tidak mau kan dipandangi. Nah, sehingga dalam artian no exit ini adalah sebaiknya kita tidak berasumsi dan beropini terhadap orang lain semena-mena kita, karena kita tidak tahu sebenarnya mereka seperti apa. Okay, so that's all about our chapter 5. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan ke chapter 6 dan 7.
So thank you for listening and thank you and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.